Suzuki tidak diam saja, tapi bukan Suzuki Indonesia. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam moge mania ya, ini masuknya. Jadi Suzuki Jepang tidak diam saja. Menjelang EICMA 2024 meluncurkan produk baru, yaitu Suzuki DRZ 4SM alias Suzuki Supermoto kelas 400cc. Loh mas, kalau Suzuki Indonesia bagaimana? Ya nggak diam saja sih, tinggal impor motor dari India, beres. Dan ayo kita bedah untuk Suzuki DRZ 4SM Supermoto. Yang pertama ya seperti ini ya. Ya Supermoto pada umumnya pemirsa kenal, Supermoto itu berarti pakai ban road 17 inci ya, depan belakang. Udah, terus kita cek detailnya. Tapi mohon maaf ya, datanya belum terlalu lengkap karena baru launching, dan saya cek di PDF-nya pun tidak lengkap datanya. Dan seperti ini untuk Suzuki DRZ 4SM. Nih ya, cocok untuk di track atau sirkuit untuk Supermoto ya. Nih, DR Strip Z 4SM. Ini DR series, untuk konsep desainnya ya seperti ini. Trail tapi bannya road atau ya Supermoto. Lanjut, untuk headlampnya single saja, dan motor ini adalah road legal. Jadi ada plat nomornya, ada spion, ada lampu depan, lampu belakang, lampu sen, speedometer komplit, dan tentu bisa disurat-suratkan ya, karena ini adalah road legal Pak D, bukan khusus balap. Oke lanjut, detailnya apa lagi? Nah seperti ini untuk Suzuki DRZ 4SM. Mesinnya mas, nah ini menarik untuk mesin yang diusung oleh Suzuki DRZ 4SM. Kita cek ya foto-fotonya dulu. Nih ya, nampak mewah. Suzuki terjamin Pak D, asli Jepang. Oke, untuk foto aslinya ya seperti ini. Memang gagah ya, maklum moge 400cc. Oke, nih ya, dia road legal, spionnya juga keren. Lampu depannya single, LED projector. Keren ya, dia adalah BLED. Oke, lanjut. Nah ini mesinnya yang diusung oleh Suzuki DRZ 4SM, yaitu mesin 398cc, 1 silinder 4 tak, DOHC 4 klep. Dia DOHC nya adalah direct, langsung ya, dari noken as langsung ke klepnya. Terus kejutannya adalah 2 busi Pak D. Mantap kan, pakai 2 busi loh ini motor. Dan untuk mesin ini sendiri adalah menggunakan bornya 90 mm, besar banget. Struknya 62,6 mm alias mesin over square. Mesin ini menggunakan rasio kompresi statis di 11,1:1. Untuk sistem pendinginannya pakai liquid cooling atau radiator ya. Terus untuk pelumasannya adalah semi dry sump. Untuk starternya adalah electric starter saja. Mas, klaim powernya bagaimana? Oke, mesin dengan injeksi bahan bakar dan 2 busi ini ya businya, diklaim mampu membangkitkan tenaga puncak hingga 37,48 horsepower dan torsinya di 37 Nm. Masalahnya, ini datanya belum lengkap. Tidak dicantumkan di berapa RPM untuk peak power dan juga peak torsinya. Tapi yang jelas, moge 1 silinder Supermoto ini moge pemula masuknya ya. Ya power dan torsinya cukup rata di angka 37-an, 37 horsepower maupun 37 Nm. Dan untuk klaim konsumsi bahan bakarnya tembus 29,4 km per liter, cukup irit, metode WMTC dengan pengetesan mereka, bukan tangan gaspol kita. Untuk transmisinya adalah assist and slipper clutch, mantap. Dan transmisi 5 percepatan, 1N, 2, 3, 4, dan 5. Oke, udah jelas ya untuk mesin yang diusung oleh Suzuki Suzuki DRZ 4SM. Kebolak-balik ya, ini kodenya agak rumit. Ini macam kode produksi ya, tapi disebutkan untuk nama sepeda motornya. Oke, motor ini mengusung injeksi bahan bakar, mantap, dan juga throttle by wire Pak D. Canggih toh, tidak lagi menggunakan tarikan gas konvensional.
Oke, lanjut. Terkait diameter total body dari Suzuki DRZ 4SM sendiri di 42 mm untuk koinnya, dan juga untuk injektornya ini adalah 10 lubang atau 10 holes. Lanjut. Untuk knalpotnya tentu sudah Euro 5 plus ya, karena dijual di Eropa. Ini ada catalytic converternya sampai 2 ya, di leher knalpot maupun di silincernya. Oke, lanjut. Ini ada foto untuk namanya Suzuki Assist and Slipper Clutch. Sistemnya seperti ini, 3 baut, 3 pegas. Oke. Nah, kita lanjut ke rangka dari Suzuki DR4ZSM. Kebalik lagi, Suzuki DRZ strip 4SM Pak D. Seperti ini ya. Untuk rangkanya, dia menggunakan rangka namanya double cradle. Kalau seperti ini ya, selayaknya motor trail ya. Dan untuk rangkanya terbuat dari bahan baja atau steel. Sedangkan untuk bagian subframe yang belakang ini dan juga untuk swing arm, dia menggunakan bahan aluminium. Yang artinya Suzuki DRZ 4SM ini menggunakan 2 jenis untuk rangkanya. Rangka utamanya metal, yaitu baja. Kalau yang rangka subframe-nya, rangka buntutnya ini aluminium. Kita cek fotonya. Seperti ini, rangka utamanya adalah baja atau steel, high tensile. Kalau untuk swing arm dan juga untuk subframe ini menggunakan bahan aluminium. Ini rangka terbaru dari Suzuki, terjamin Suzuki Jepang Pak D. Lanjut, untuk detail lain, nah ini saya back aja. Untuk suspensinya ini tidak ada datanya ya Pak D. Suspensi depan adalah inverted telescopic fork merek Kayaba, suspensi belakang Kayaba juga dengan tabung dan juga swing arm. Seperti itu, tidak ada datanya soalnya, cuma disebutkan mereknya Kayaba. Seperti ini ya, Kayaba. Lanjut, area footpack-nya adalah 2 bahannya, yaitu besi yang bergerigi ini untuk mencengkram sepatu boots untuk nge-trail ya, supermoto. Dan ada karetnya supaya nyaman. Bisa dilepas kok ini karetnya. Misalkan mau yang lebih ekstrim, ngegripnya ke sepatu kita. Untuk ergonomi jok ya, ini joknya trail karena motornya basisnya trail, cuma dibikin supermoto. Oke. Untuk area di bagian sini, stangnya keren ya. Dia fat bar atau tapered. Speedometernya juga keren, nanti ada fotonya yang lebih jelas. Untuk saklar kiri ada sen di bagian tengah, klakson di bagian bawah. Ada saklar untuk geser-geser menu ya di bagian saklar kiri. Terus ada riding mode. Nah, nanti kita jelaskan juga. Kunci kotak konvensional, modelnya mungkin laser cut, kalau nggak keris konvensional tanpa magnetic starter key. Terus untuk hand gripnya ya seperti ini. Dia menggunakan kabel gasnya 2, yaitu push and pull seperti ini. Loh Mas, katanya tadi throttle by wire. Benar Pak D. Nanti dimasukkan ke sensor ya, sebelum diumpankan ke throttle by wire-nya. Jadi ini mirip dengan teknologinya Yamaha ya, setauku. Yamaha R6 masih pakai seperti ini, kabel seperti ini, tapi menggunakan throttle by wire. Setahu saya seperti itu ya. Jadi ini tetap ride by wire tapi diumpankan ke elektronik throttle system seperti itu. Jadi double ya. Tidak hanya single throttle by wire saja, tapi dari analog ya, gerakan analog ini diubah ke sensor digital. Canggih toh? Ya, tapi banyak sih komponennya. Lanjut, untuk saklarnya ada ini engine kill switch normal dan ada lampu hazard. Terus ada tombol starter. Udah. Kita lanjut. Nah, ini hand gripnya karet. Karetnya seperti ini ya. Berkarakter trail banget memang. Terus untuk speedometernya ini mirip dengan Suzuki Satria F injeksi ataupun GS6 series. Tapi, ini ada tapinya. Tidak ada tachometernya. Ini malah mirip dengan Suzuki Next crossover ya. Cuma ada speedometer, ada trip meter, odometer, ada indikator gearbox, ada indikator riding mode dan indikator traction control, ada juga jam digital, ada juga ini netral, ABS, traction control, ada sen dari 1 ya sennya, ada MIL, ada indikator tanda bahaya ini mungkin suhu dan lain sebagainya, dan ada
Ini off-road ABS on off. Jadi ABS-nya bisa dimatikan yang belakang. Kalau yang depan on terus. Seperti itu. Karena dia adalah ABS off-road atau ada yang nyebut ABS supermoto memang. Khusus ABS rem depan saja. Mantap ya. Lanjut. Ini adalah kabel bodi khusus untuk sistem SIRS. Apa itu mas? Suzuki Intelligent Ride System. Jadi motor supermoto ini ada bantuan elektroniknya. Yang jelas ada ABS dual channel, ABS rem depan belakang, ada SDMS atau Suzuki Drive Mode Selector, jadi ada riding mode-nya. Ada STCS, Suzuki Traction Control System with gravel mode, jadi mencegah ban belakang slip ya untuk TCS, tapi diperhalus, dikurangi, masih bisa untuk nge-slide Pak D. Jadi nggak semata-mata full TCS. Terus ada ride by wire electronic throttle system seperti yang saya utarakan tadi ya. Masih pakai kabel baja, tapi lihat menuju kemana. Nih ada sensornya di sini untuk ke throttle body. Jadi mengubah gerakan analog ya, putaran gas ini melalui sensornya di bagian samping headlamp ini kelihatannya ya. Lanjut, ada Suzuki Easy Start. Ini ya, saya balik lagi. Ini Suzuki Easy Start. Ini one push start ya. Dipencet sekali langsung nyala gitu kan, nggak perlu ditahan lama untuk electric starternya. Ini sudah ada di GSX tahu, sudah lama. Terus untuk terakhir ya ada switchable ABS atau ABS yang bisa dimatikan untuk ABS roda belakangnya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, seperti ini untuk Suzuki DR4Z SM. Kebalik lagi Pak D. DRZ strip 4 SM. Meskipun di bodinya DR strip Z 4 SM. Ya, seperti itulah, agak rumit memang, saya masih adaptasi menyebut motor dengan kode seperti itu. Terkait dimensi, saya back dulu ya, mohon maaf, biar dapat foto yang jelas. Nah ini rangka, mesin. Nah ini mengenai dimensi yang diusung oleh Suzuki DRZ 4SM, panjang 2195 mm, lebar 885 mm, tinggi 1190 mm, jarak as roda 1465 mm. Ground clearance-nya sendiri tinggi banget di 260 mm. Saya cek dulu. Nah, ini tinggi banget ground clearance-nya. Untuk bobot basahnya di 154 kg saja. Tinggi jok di 890 mm. Tentunya jinjit balet ya naik motor supermoto ini. Terus kapasitas tangki bensin 8,7 liter. Mantap kan? Dan kita cek untuk foto terkait warna Suzuki DRZ 4SM Pak D. Seperti ini ya. Nah, ada dua warna untuk Suzuki DRZ 4SM. Saya bedah sekalian untuk bannya. Yang pertama adalah warna biru. Birunya biru khas ya, ini biru apa ya? Biru Gresini mungkin, tak lihat-lihat. Oke. Dan terkait ban yang diusung oleh Suzuki DRZ 4SM, saya cek dulu ya. Nah, mohon maaf kalau kecepatan. Tampak depan. Nih. Sen depannya LED, sen belakang LED, lampu remnya belum tahu. Saya cek dulu. Nah, untuk ban yang diusung oleh Suzuki DRZ 4SM sendiri adalah ban merek saya nggak tahu, asalnya kan dulu Inggris, sekarang dimiliki Jepang, yaitu Dunlop dengan serinya Sportmax Q5A. Untuk ukuran depannya 120/70 R17M garis miring C. R berarti untuk kode ban radial ya konstruksinya. Terus 17 berarti rim 17 inci, M garis miring C berarti motorcycle. Kalau untuk ban belakangnya sendiri ukurannya adalah di 140/70 R17M garis miring C. Bacanya sama ya, R untuk kode ban radial konstruksinya. Terus 17 berarti rim 17 inci dan M garis miring C berarti motorcycle. Kita lanjut ke pada bagian remnya itu sendiri, yaitu remnya adalah cakram bulat sebelah kiri yang depan. Nah, saya cek dulu ya fotonya lain. Nah, ini dia foto lain. Jadi untuk rem depannya adalah cakram bulat sebelah kiri. Masalahnya nggak ada ukurannya.
Jadi Suzuki nggak jelasin ukurannya berapa. Cakramnya sendiri dia kemungkinan semi floating ya masuknya ya, bukan full floating. Terus cakram bulat ini dijepit dengan kaliper axial floating sebelah kiri, 2 piston seperti ini ya. Ini kemungkinan merek Jepang yaitu Nissin, kemungkinan. Saya belum cek lainnya karena cukup sedikit nih untuk data dari Suzuki. Terkait rem belakangnya sendiri juga cakram bulat ya. Mohon maaf ini lompat-lompat ternyata fotonya. Cakram belakang bulat. Ini kemungkinan fix jepit dengan kaliper axial floating sebelah kanan 1 piston. Udah, tidak ada datanya. Saya mengasumsikan, menduga kalau untuk cakram depan ini ukurannya di 310 mm. Kalau belakang 240 mm. Kemungkinan tidak ada datanya ya. Dan untuk businya 2 ya. Di UHC 4 klep 2 busi. Busi utamanya di tengah, busi tambahannya di samping. Jadi ini jangan dikira SUHC 4 klep ya. Bukan, ini di UHC 4 klep 2 busi. Mantap. Dan ini throttle bodinya yang sudah throttle by wire ya. Ingat, elektronik Pak D. Bukan lagi pakai kabel gas di sini ke sini, enggak. Oke, udah jelas untuk semuanya ya. Hampir mesin, kaki-kaki, suspensi, rim, ban sudah, mesin juga sudah, detail elektronik juga sudah, dan terakhir ya warnanya saja. Lanjut ke warna yang kedua dari Suzuki DR Strip Z 4SM, yaitu warna putih seperti ini, gahar ya. Nah ini baru benar peleknya biru seperti ini ya, tampak kiri juga gagah. Swing arm aluminium, untuk rangka utamanya adalah baja. Seperti ini kalau malam-malam test red Suzuki DRZ 4SM. Dan terakhir adalah apakah Moge ini akan masuk Indonesia? Kemungkinan sih enggak ya, kemungkinan. Tapi kalau masuk Indonesia terus harga 200 jutaan ya menarik nih. Supermoto Moge harga 200 jutaan, wah jos. Daripada terus-terusan impor motor India kan daripada. Tapi pasarnya berapa ini? Berapa unit? Kan sedikit ya. Ini segmented memang untuk pria. Untuk yang suka supermoto nggak banyak pasarnya. Walhasil ya kemungkinan ya tidak masuk Indonesia. Kecuali pemirsa mau impor sendiri ya, importir umum ini kan. Tapi tembus berapa miliar ini kalau impor sendirian. Dan itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com, tidak sampai setengah jam ya, cuma 10-an menit mengenai Suzuki DR Strip 4, salah lagi toh, DR Strip Z 4SM. Ini agak rumit namanya. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Supermoto Mania. Tapi ini Moge 400 cc Pak D, jos gandos. Ada pemirsa yang mau impor sendiri, modal berapa miliar ya. Nih peleknya warna hitam toh, radiator ya. Nih